Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Peradilan Agama di Indonesia. 1. Peradilan agama pada masa Kesultanan atau Kerajaan Islam. Sebenarnya, sebelum Islam datang ke Indonesia, di negeri ini telah dijumpai dua macam peradilan, yakni peradilan perdata dan peradilan padu. Peradilan perdata mengurus masalah-masalah perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan peradilan padu mengurus masalah yang tidak menjadi wewenang raja. Pengadilan perdata apabila diperhatikan dari segi materi hukumnya bersumber hukum Hindu yang terdapat dalam Papekem atau kitab hukum sehingga menjadi hukum tertulis. Sementara pengadilan padu berdasarkan pada hukum Indonesia asli yang tidak tertulis. Menurut R. Tresna, dengan masuknya agama Islam di Indonesia, maka tata hukum di Indonesia mengalami perubahan. Hukum Islam tidak hanya menggantikan hukum Hindu yang berwujud dalam hukum perdata, tetapi juga memasukkan pengaruhnya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada umumnya, meskipun hukum asli masih menunjukkan keberadaannya. Tetapi hukum Islam telah merembes di kalangan para penganutnya, terutama hukum keluarga. 2. Peradilan agama pada masa kolonial Belanda. Beberapa macam peradilan menurut Supomo. Pada masa penjajahan Belanda terdapat 5 buah tataran peradilan. Peradilan gubernemen tersebar di seluruh daerah Hindu Belanda. Peradilan pribumi tersebar di luar Jawa dan Madura, yaitu di Krasidanen Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Bengkulu, Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan dan Timur, Manado dan Sulawesi, Maluku, dan di Pulau Lombok, di Presiden Bali dan Lombok. Peradilan Swapraja tersebar hampir di seluruh daerah Swapraja, kecuali di Pakualaman dan Pontianak. Peradilan agama tersebar di daerah-daerah tempat kedudukan peradilan gubernemen, di daerah-daerah dan menjadi bagian dari bagian peradilan pribumi, atau di daerah-daerah Swapraja dan menjadi bagian dari peradilan Swapraja. Peradilan desa tersebar di daerah-daerah tempat kedudukan peradilan gubernemen. Di samping itu, ada juga peradilan desa yang merupakan bagian dari peradilan pribumi atau peradilan swaraja. Peradilan agama pada masa kolonial Jepang. Pada zaman Jepang, posisi pengadilan agama tetap tidak akan berubah kecuali terdapat perubahan nama menjadi Soryohon. Pemberian nama baru itu didasarkan pada aturan peralihan pasal 3 Osano Seizu tanggal 7 Maret 1942 nomor 1 pada tanggal 29 April 1942. Pemerintah Balan Tentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 yang berisi pembentukan Gunsei-hon atau Pengadilan Pemerintah Bala Tentara. Dalam pasal 3 undang-undang ini disebut bahwa Gunsei-hon terdiri dari Tiho-hon Pengadilan Negeri, Keizai-hon Hakim Pelosok, Ken-hon Pengadilan Kabupaten, Keikiyokoto-hon Mahkamah Islam Tinggi, Soryo-hon Rat Agama. Akan tetapi dengan menyerahnya Jepang dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Dewan Pertimbangan Agung buatan Jepang itu mati sebelum lahir dan peradilan agama tetap eksis di samping peradilan-peradilan yang lain. Peradilan agama pada masa awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, pengadilan agama masih berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pemerintah kolonial Belanda berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan UUD 45 yang berbunyi, segala badan selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini
Peranan peralihan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri dihapuskan. Peradilan agama menjadi bagian dari peradilan umum. Untuk menangani perkara yang menjadi kewenangan dan kekuasaan peradilan agama ditangani oleh peradilan umum secara istimewa dengan seorang hakim yang beragama Islam sebagai ketua dan didampingi dua orang hakim ahli agama Islam. Pada masa berikutnya, berdasarkan ketentuan pasal 98 UUD sementara dan pasal 1 ayat 4 UU Darurat nomor 1 tahun 1951, pemerintah mengeluarkan PP nomor 45 tahun 57 tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di luar Jawa Madura. Menurut ketentuan pasal 1, di tempat yang ada pengadilan negeri, ada sebuah pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukum sama dengan daerah hukum pengadilan negeri. Sedangkan menurut ketentuan pasal 2, apabila tidak ada ketentuan lain di ibu kota provinsi, diadakan pengadilan agama atau mahkamah syariah provinsi yang wilayahnya meliputi satu atau lebih daerah provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Selanjutnya, peradilan agama masa Orde Baru. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, maka kedudukan peradilan agama mulai nampak jelas dan sistem peradilan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang ketiga, Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi. Keempat, badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan. Yang kelima, susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri. Hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian peradilan agama dan memberikan status yang sama dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia. Selanjutnya, kedudukan peradilan agama di Indonesia. Dalam kekuasaan kehakiman Indonesia, posisi badan peradilan agama di era reformasi sudah sejajar dengan badan-badan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Hal ini terjadi ketika tahun 99 lahir Undang-Undang Nomor 35 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 70 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Peradilan agama atau mahkamah syariah merupakan suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, susunan organisasi peradilan agama di Indonesia. Yang pertama adalah pemimpin terdiri dari ketua dan wakil ketua, yang kedua adalah hakim anggota, yang ketiga panitera, yang keempat sekretaris, dan yang kelima adalah jurusita. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.